Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak. Kita memohon kasih karunia Tuhan bersama kita. Engkau yang menilik kami satu persatu. Engkau juga yang terus berbicara dan mengingatkan kami seberapa besar, seberapa sering bahwa Engkau itu memberikan banyak kehadiran-Mu. Seberapakah kami mengamatinya? Tuhan tolong kami agar hati kami dicelikkan, hati kami itu sungguh-sungguh mengenal Engkau. Berilah, undanglah kami, berilah kasih karunia-Mu itu, dan biarlah hati kami Tuhan bisa menikmati setiap persekutuan, setiap percakapan, setiap insight ataupun apapun yang Tuhan ingin kami sadari, kenali, dan kami boleh bersyukur kepadamu. Biarlah pagi ini Tuhan bersama kami dan tolong hamba yang terbatas ini, agar Engkau sajalah yang boleh memampukan bagaimana menceritakan tentang kesetiaan Tuhan, di mana kami mau bergantung kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian, senang sekali bisa kembali bersama GKY Pluit. Dan di kebaktian ini, mungkin kebaktian KU3 ini yang baru pertama kali ya saya bersama bisa berbagi. Firman Tuhan yang hari ini gereja tetapkan buat kita yaitu diambil dari Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 11 yang mau berbicara tentang bergantung kepada kesetiaan Allah. Dan tema gereja ini diberikan untuk kita semua boleh kembali kepada firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Ulangan 7 ayat 7 sampai 11. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikerarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Sekian jauh teks pembacaan Alkitab yang diberikan oleh gereja kepada kita pagi ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita ingin merenungkan tentang kesetiaan. Kalau kita bicara mengenai ini, saya ingin hari ini, pagi ini 3 poin utama yang ingin saya bagikan, yaitu makna itu arti, kesetiaan, 2 yaitu pola kesetiaan, dan yang ketiga adalah ikatan kesetiaan. Berapa sering kita pernah tahu bahwa hidup ini banyak yang membuat
manusia itu sering takut. Dulu sampai berapa masa gitu ya, bahkan terkenal di kalangan orang muda juga yang disebut dengan FOMO, fear of missing out. Banyak orang takut kalau ketinggalan, tidak tahu apa-apa, atau mungkin terlupakan oleh seseorang. Ya, terlupakan oleh teman di sosial media, waktu pergi bareng-bareng kok saya nggak diajak begitu ya, missing out. Atau yang lainnya lagi yang membuat kita itu atau pernah merasakan hal yang sama. Kok aku ditinggalin, kok aku tidak diajak, kok aku nggak dipikirin gitu ya. Tapi juga ada yang disebut FOMO, fear of insufficient ministry output. Artinya apapun pekerjaan, apapun hasil karya kita kok kurang ya, kurang puas, kurang cukup, kurang memadai, dan segala hal yang tidak memuaskan itu. Kita takut kalau tidak memuaskan. Dan biasanya perasaan-perasaan ini tidak mungkin tanpa antara kita dengan ada figur lain. Takut itu yang berlebihan, yang tidak masuk akal, yang tidak realistik ini seringkali tidak terlepas dari kaitannya antara relasi kita dengan siapa, dengan seseorang itu. Takut tidak memuaskan siapa sebetulnya. Takut tidak membuat ada yang merasa betul-betul puas dengan kita sudah membantunya, atau kita sudah terlibat sesuatu dengannya, atau berkontribusi yang membuat orang wah gitu. Gitu yang senang, bukan lain ya nadanya gitu ya. Kalau itu dengan kan beda ya. Kita bisa merasakan arti bedanya itu. Satu, wah takjub, kagum, puas, senang, merasa aduh kau sudah bantu saya, kamu sudah membuat saya merasa berarti, berharga, aduh enak sekali. Satunya, aduh gimana sih gitu ya, mungkin ejekan atau rasa tidak puas. Tapi manusia membuat berbagai istilah yang konotasinya kok adalah takut. Ada yang memberikan ancaman pada diri kita. Karena takut itu adalah ada sesuatu yang membuat kita terancam. Entah terancam harga dirinya, entah terancam kehadirannya, entah terancam keberartiannya, entah terancam posisinya dan sebagainya dan sebagainya. Itu kisah tentang takut. Kenapa saya buka tentang kesetiaan dengan mengenai takut? Karena ini sesuatu yang dimana nanti kita temukan bahwa perasaan yang kita punyai dengan kesetiaan, dengan melihat hadirnya satu figur personal, oknum yang begitu setia, dan bagaimana dia berperan membuat diri kita ikut menjadi seperti dia yang setia adanya. Oleh karenanya kita mau berpindah dari tema yang seringkali menghantui manusia dengan takut yang tidak masuk akal, takut yang berlebihan, takut yang tidak sehat ini, kepada sesuatu yang kita mulai masuk kepada apa sih yang bisa membuat kita merasa teduh. Maka kesetiaan kita akan mulai dengan apa sih yang kita bayangkan tentang kesetiaan. Agar kita nanti mulai menggiring diri kita, pikiran kita, perasaan kita tentang arti setia itu, makna setia itu. Nah di dalam perjanjian lama ini memang di dalam bahasa Ibraninya setia itu ya, biasanya kalau Ibrani itu tidak ada huruf hidup begitu ya, semuanya huruf mati begitu ya. Jadi amen gitu ya. Itu cara membacanya yang kira-kira lah ya gitu ya. Saya bukan yang ahli tapi kira-kira seperti itu. Dan kalau dikupas pengertiannya sangat kaya arti itu. Satu kata itu. Sangat kaya. Saking kayanya Anda lihat saya mencoba untuk menerjemahkan berbagai arti
arti dari kata ini yang biasanya dipakai di Perjanjian Lama begitu, kira-kira mewakili arti apa saja begitu di Alkitab. Dan ada yang bicara mengenai setia itu artinya mendukung, membangun dengan tepat. Mengasuh pertumbuhan hidup kita sebagai pengasuh atau perawat. Jadi kalau seorang ibu kepada anak itu adalah setia dia. Dia memberikan sebuah perawatan sehingga pertumbuhan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Gitu ya. Atau kalau itu ibarat kata maskulin, kata peran ayah, maka dia membesarkan dengan teguh. Teguh ini penting. Seseorang punya kemampuan berpijak. Tidak gentar, punya sikap, punya pendirian, jelas apa yang dia inginkan, utarakan, maksudkan. Itu juga adalah setia. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, bisa berarti memberikan, meneguhkan, mempercayai. Itu setia. Jadi ada unsur, ada elemen tentang saya memberi, saya meneguhkan, dan saya mempercayai. Apa yang di dalam relasi ini ketika saya setia. Dan ketika bicara Tuhan setia kepada kita, itu yang dia lakukan kepada kita. Gak gampang ya mempercayai. Gak gampang. Tuhan tahu siapa kita. Kita tahu kecenderungan manusia termasuk saya. Gampang sekali untuk digoyahkan. Gampang sekali berbelok. Gampang sekali terpeleset. Bahkan gampang sekali sudah ngomong A besok bisa jadi B. Gampang sekali. Tuhan kenal kita. Tapi kok dia mau mempercayai. Itu setia. Menjadi teduh, menjadi benar atau pasti. Kalau secara moral itu juga kata ini digunakan. Atau bisa juga kepastian, keberlanjutan. Ada konfirmasi yang substansial. Itu juga setia. Jadi kata ini begitu kaya sekali. Sehingga ketika kita mau mengenang, mengingat dan masuk di dalam naungan Tuhan yang setia itu. Maka kenalilah, ini yang Tuhan lakukan untukmu, untukku. Dia gak pernah ngomong A besok jadi B, enggak. Esensi dirinya, hakikat dirinya menetap. Dia gak mencela-mencele kayak kita, mencela-mencele. Kelompok ini bilang gini, oh iya juga ya. Kelompok sana ngomong itu, oh iya juga ya. Ya iya juga, ya juga, ya juga. Terus apa gitu. Ini yang membuat kita mengenal sosok pribadi yaitu pencipta kita sendiri. Dia setia. Seperti ini adanya. Ada sifat femininnya, sifat maskulin itu menjadi satu, menggambarkan kehadiran dia. Karena kita ciptaannya yang juga adalah ada maskulin, ada feminin. Nah, penaungan, pendampingan ini yang kita kenal di dalam karya Allah Tritunggal, termasuk karya keselamatan melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Kalau begitu, kita merujuk kepada bagaimana persepsikan dengan sebuah sikap reflektif bahwa ada keandalan yang teguh di dalam aku menaruh diriku dan hidupku di dalam Dia yang setia itu. Dia sangat kita andalkan. Kemarin saya ada juga sempat memberi seminar di tempat ini. Dan saya ada ngomong, kalau ya, ini kaitannya dengan iman. Kesetiaan itu tidak bisa terpisah dari itu. Kalau hidup ini terlalu banyak yang pasti, gak butuh iman saudara. Gak butuh. Ngapain? Udah pasti. Enak jalannya. Saya gak perlu lagi kalkulasi repot-repot. Saya gak perlu seperti kelinci yang punya lubang banyak. Ada keranjang A, keranjang B, keranjang C gitu katanya ya kalau di dunia investasi begitulah ya. Kok perlu kan? Kan kalau udah pasti yang ini pasti udahlah.
Kita lenggang kangkung juga begitu ya, gak perlu apa-apa. Tapi firman Tuhan mengajarkan banyak tentang bagaimana kita melihat hidup ini banyak tidak pasti. Cuman kalimat satu saja, saham berubah. Kalimatnya siapa? Presidensi ini gitu ya. Tiba-tiba ngomong apa, tiba-tiba berubah lagi jadi apa. Kok bisa ya? Kok hebat banget dia ngomong ini semuanya terefek begitu. Segala sesuatu begitu luar biasa tidak bisa diandalkan. Emas sangat diandalkan. Tiba-tiba tut. Loh kok turunnya gitu ya. Apalagi yang baru beli ya gitu. Keandalan yang teguh itu adalah sifat hakikat Tuhan. Yang kedua, keandalan yang tidak tergoyahkan dan konsisten. Tidak tergoyahkan itu artinya situasi yang membuat dia bisa bergeser. Itu enggak. Tuhan hanya minta, kenapa dia ingin kita berada dalam naungan jalurnya. Itu sebabnya dia bilang, kamu jangan menyimpang kiri kanan ini. Karena ini yang safe buat kamu. Ini yang aman. Aman ini di dalam karya keselamatanku buatmu. Jiwamu akan bertumbuh. Karena setia itu merawat. Itu tadi. Aku merawatmu di sini. Kau keluar, gimana caranya gue merawat kamu? Ya. Jadi ini yang ingin Tuhan tekankan buat kita. Saya juga mau mengajak setiap kita ingat tentang salah satu cita rasa dari buah roh. Ya, di Galatia 5 ayat 22. Kita pasti udah pernah tahu, ada 9 cita rasa itu kan ya, buah roh. Salah satunya adalah kesetiaan. Tapi buah roh ini kan bukan cerita tentang Tuhan punya kan, kita yang berbuah, betul? Betul ya? Berarti kita pun menghasilkan, karena buah itu menghasilkan kesetiaan. Karena kita lahir dari Dia yang setia itu terhadap kita. Maka di sini kita diingatkan bahwa ketika Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya, dan kita berada dalam wilayahnya, dia mau mentransformasi kita untuk menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang lain. Kita juga adalah setia. Sulit, berat, tak gampang. Dan di dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata pistis. Mengingatkan kita itu sama dengan mirip iman. Itu sebabnya faithfulness, faith. Kalau ada punya anak kasih nama Faye, itu sebetulnya artinya faith, sama iman. Jadi merujuk pada apa ternyata? Merujuk pada pengertian being, orang itu sendiri, dirinya. Dirinya ini, dia setia, dia punya esensi itu. Sepenuh dirinya menjadi orang yang bisa dipegang, bertanggung jawab. Dia kenal dirinya, komplit, sempurna, utuh. Enggak separuh-separuh lagi melihat hidup, enggak separuh-separuh lagi menjadi diri yang berubah-berubah, tetapi tetap di situ. Karena inilah diriku, aku kenal, aku sudah menjadi seperti ini dan sudah diubah Tuhan seperti ini. Itu sebabnya rela, kalaupun berbeda pendapat, enggak apa-apa. Dia enggak akan gusar, takut ditinggalkan. Berapa banyak orang takut sekali ditinggalkan, dipinggirkan, diabaikan, dimusuhi, hanya karena punya sebuah pendapat yang dia sudah cerna sendiri dengan baik, bertanggung jawab dan bijaksana, dan dia ingin ungkapkan itu. Berapa banyak orang takut kalau akhirnya dijauhi. Hanya karena dia pengen menyampaikan sesuatu yang baik itu, yang murni itu, yang tepat itu. Ini yang membuat kita kenapa ketika
Dua hal ini menggiring kita kepada sebuah pola setelah kita mengerti makna. Pola itu adalah patron, yang dimana patron itu menjadi sebuah warna daripada keberadaan yang ada. Dan pola ini melibatkan dua, mutual, Tuhan dan diri kita. Setiap Anda dengan Tuhan sangat pribadi, sangat pribadi. Itu pola. Polanya apa? Ada perjanjian di sana bahwa Dia akan tetap hadir. Dia akan berbicara kepadamu pada momen-momen apapun dalam hidupmu. Pertanyaannya, pernahkah kau peka menangkapnya? Sensitif merasakannya? Ini ada. Dan pada saat masa-masa hidup tidak selalu terang benderang begitu ya. Dia bilang, aku sudah mengikat perjanjian denganmu. Aku tidak akan pernah melalaikannya, mengkibuli kamu. Kibuli tahu ya? Kibul apa sih? Bohong gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ngapusi gitu ya. Ngapusi tahu ya, nggak ada orang Jawa mungkin di sini. Bohongin gitu, dustai gitu ya. Enggak, Dia ada di situ. Anda kadang-kadang dan saya kadang-kadang dengan Tuhan itu kayak tarik-menarik memang di dalam relasi itu. Tuhan kok gitu? Gini ya. Ya Tuhan, kita bergumul namanya bersama Dia. Tapi ada di situ pola itu. Dan pola itu berbicara tentang apa? Bergantungkah kita tetap bersamanya. Sehingga kita akan, kalaupun kita ngambek begitu ya. Pernah dong ngambek sama Tuhan? Masa enggak? Enggak mungkin enggak. Sudahlah Tuhan, ngapain gua repot-repot, capek tuh. Iya, gua tahu, gua juga pernah ngalamin lebih capek daripada lu. Gitu. Ya. Ayo, gue mau istirahat dulu deh Tuhan. Gue capek, gue terbatas. Lu kan Tuhan, gue bukan. Ya, oke. Tawar menawar namanya. Tapi Dia tetap ada di situ. Dan di dalam perjanjian lama banyak tokoh-tokoh yang kalau kita lihat bagaimana pola ikatan relasi itu, kita akan bisa bercermin. Kita contoh misalnya ambil Yunus gitu ya, kemarin juga saya ada singgung sedikit ya. Kekanak-kanakan, dia mengakuinya karena dia menulis sendiri kitab itu tentang dirinya. Dia enggak ada main peta umpet begitu, enggak ada. Sangat transparan. Seperti ini saya, hanya gara-gara pohon sudah nyaman-nyaman, enak-enak, sudah habis bikin itu Niniwe bertobat, udah capek gitu ya. Tuhan bilang, belum selesai lu ya, gue utus ulat, ayo ulat taat ya. Itu bikin itu pohon itu keropos dan habis dan layu dan apa, udah dah biarin tuh Yunus tuh, biar ngerti dia. Marah gitu kan. Tuhan gue udah nyaman, kenapa ini pohon aja mati gitu ya. Kau sayang ya sama pohon itu. Kau sayang ya sama pohon. Aku sayang sama beribu-ribu, ratusan ribu jiwa ini di Niniwe itu. Yang kamu tidak rela, tidak tega, tidak mau mereka kembali kepadaku. Kamu bisa sayang ya? Kau bisa marah segitu ya? Kau ngerti gak isi hatiku yang juga sayang? Bukan pohon loh. Ciptaanku, citra image diriku yang kuberikan kepada mereka. Mereka kehilangan itu, citra itu. Aku mau mereka kembali. Setia. Waktu Hagar,
Tahu ya Hagar ya? Tahu dong ya? Istri keduanya Abraham kan. Nangis, merasa kayak wah gue diperlakukan gitu menyonyaku, gue menangis, Tuhan gue mesti kemana, gue mesti apa gitu ya. Tuhan datang loh. Aku akan tetap memeliharamu. Kok bisa? Kesalahan manusia yang sudah parah seperti itu, udah chaos. Tuhan gak pernah merencanakan Abraham punya anak yang lain, perjanjian gak, cuma satu gitu kan. Manusia bikin gara-gara begitu, bikin kacau. Tapi Tuhan selalu tetap hadir. Heran bukan? Heran, itulah dia. Dan kalau saya dan Anda pernah bikin gara-gara sengaja maupun tidak sengaja, chaos sesuatu, dia tetap setia. Yang kita paling benci sama siapa? Dia juga setia sama orang itu. Bukan hanya sama kita, bukan hanya sama saya. So, kehadiran perjanjian ini lebih khusus lagi ketika dia memilih umatnya. Ini bicara tentang gereja kalau zaman perjanjian baru yang sekarang begitu. Dulu kita disebutnya itu di perjanjian lama adalah bangsa Israel yang kecil. Tapi kata kecil itu menjadi penegasan, menunjukkan bahwa memang kita ini orang-orang yang lemah sekali sebetulnya, kecil. Bukan hanya masalah jumlah atau perkara apa, tapi kita ini orang yang sangat lemah. Tuhan tahu, gampang ditakuti, gampang merasa takut juga, gampang. Tapi heran, orang-orang yang kayak begitu kok itu yang dipilih. Yakub itu penakut, bukan Esau, pemberani. Kok itu yang dipilih? Saking takutnya dia suka pakai apa? Lihai, harus lihai kan? Kalau nggak lihai nggak bisa bertahan hidup gitu. Sampai Tuhan proses khusus. Jadi ada pola relasi ini yang kita makin lihat ikatannya yang menuju ke sana. Nah sekarang kalau hidup itu uncertainty-nya banyak, sementara kita tahu kesetiaan Tuhan, maka kita perlu befriending uncertainty. Apa itu befriending? Artinya kita seperti menggandengnya, tidak akan merasa ini seperti duri lagi. Nyaman, oke. Because apa? Karena ini kenyataan hidup. Ini kenyataan hidup. Tidak pasti itu kenyataan hidup. Mau ditolak kayak apa, mau dihindari kayak apa, dia ada. Sehingga befriending ini memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana di tengah onak duri kita masih bisa bertumbuh. Di tengah onak duri, yes. Karena itu gambaran yang Tuhan kasih. Pikiran buruk, curiga, khawatir, begini, begitu. Itu onak duri yang seringkali hadir dalam pikiran kita, hidup kita. Kita kenyataannya ada itu, tapi bagaimana menumbuhkan pohon kehidupan yang ada di dalam diri kita itu. Di tengah onak duri yang memang bisa ada dan masih punya potensi tumbuh. Saya senang sekali ada seorang yang dari hasil penelitian yang dimana dia akhirnya memberi kesimpulan seperti ini ya. Seringkali kita itu fokus mencabut tanaman liar atau onak duri yang kita nggak mau dalam hidup kita. Ya, kita mau singkirin, kita mau bersihin gitu. Itu kecenderungan manusia. Tetapi dia bilang itu akan membuat kita tidak pernah menumbuhkan tanaman yang baik yang ada. Kita sibuk hanya mau membersihkan, besok dia akan ada lagi, lusa akan ada lagi, minggu depan ada lagi. Tapi sibuknya kita itu hanya itu yang mau dicabut, sementara kita lupa menumbuhkan yang mestinya kita tumbuhkan. Agar yang liar-liar itu tidak mengambil tempat lebih besar. Saudara mulai paham maksudnya? Ketika diri kita ini ya di dalam Tuhan sudah masuk dalam kesetiaannya, mengenal Dia yang adalah setia, dan kita diproses supaya punya cita rasa buah roh adalah juga setia, maka di sana kita perlu pupuk terus-menerus merawat tentang di diri kita, jiwa kita agar tetap punya kesetiaan itu. Sehingga pohon itu menjadi mungkin akarnya makin kuat,
badai pun engkau tetap bertahan. Terus gimana dong itu yang rumput-rumput liar, onak-onak duri itu apa? Dia akan tersita sendiri atau terbatasi pertumbuhannya oleh karena diambil alih oleh pohon yang kita sudah rawat dan kita tumbuhkan itu. Yang baik itu. Yang berguna itu. Nah menurut saya sangat baik sekali ya sebuah kesimpulan yang diberikan dalam ilustrasi itu. Jadi kita perlu masuk kepada ikatan kesetiaan. Ikatan ini membuat kita pun membalas isi hati Tuhan yang mengatakan aku mempunyai perjanjian denganmu. Maka kita balas dengan aku pun akan Tuhan masuk dalam perjanjian itu. Itu namanya ikatan. Ada bonding di sana di mana aku akan berpegang pada perintah yaitu ketetapan dan peraturan yang yang Tuhan sampaikan kepadaku hari ini untuk aku lakukan. Itu ikatan balasan yang saya ingin nyatakan kepadanya. Saya ingin ekspresikan kepadanya. Saya ingin lakukan kepadanya. Kenapa kok ada berpegang pada ketetapan dan perintah? Karena itu yang membuat ikatan itu menjadi kuat, relasi kita. Karena semua ketetapan Tuhan itu dirancang untuk damai sejahteranya kita, bukan sebaliknya. Damai sejahteranya kita, agar kita makin berbuah lagi. Sehingga buah roh kita bukan hanya kesetiaan itu, tapi betul-betul yang lainnya. Kemurahan, kasih dan seterusnya sampai ke penguasaan diri. Itu tetap ada. Nah yang menarik saudara, kata setia ini mengingatkan saya juga karena salah satu arti yang tadi slide sebelumnya sudah pernah saya tampilkan tadi, itu adalah bagaimana tentang merawat dan mempercayai. Ya. Nah mengingatkan saya tentang apa yang kemarin juga saya ada singgung sedikit ya, yaitu tentang kata yang ada di Titus pasal 2 ya, ayat 1 sampai 6 yang berbicara tentang bijaksana dan menguasai diri. Terjemahan bahasa Indonesianya memakai dua kata, bijaksana dan menguasai diri. Yang sebetulnya dua kata ini dalam bahasa Yunaninya sama. Sama, sophron. Dari dua kata terpisah, so dan frau. Jadi ini adalah tentang bijaksana. Setia itu mengandung unsur bijaksana, mengandung unsur yang adalah menguasai diri. Dan tugas kehidupan kita yang digambarkan itu adalah baik yang tua maupun yang muda. Tetap perlu ada ini. Enggak boleh enggak. Apa itu? Bijaksana, menguasai diri yang adalah setia. Nah, bagaimana kita menempatkan diri di dalam pistis itu, yaitu menjadi being diri kita, jati diri kita yang utuh udah. Utuh ini berarti apa saudara? Ada kelemahannya, ada jeleknya, masih membayangi kita di situ. Itu tidak bisa kita juga bilang aku bukan itu. Itu dirimu, itu diriku. Itu utuh. Sehingga kenapa aku perlu juga menerima kelemahan diriku ini yang menjadi bagian yang utuh ini, karena mengingatkan saya untuk terus bergantung kepadanya agar aku tidak tidak sampai mengekspresikan yang jelekku ini, yang burukku ini nanti kepada sebuah self ambition yang Tuhan paling benci dan pride yang ada di sana, kesombongan yang ada bisa muncul. Dan ini bicara kesetiaan. Bagaimana bergantung, berubah sampai menjadi ikatan, bonding. Saya menjadi befriending dengan uncertainty. Saya menjadi berkawan seakan-akan menerima yang tidak pasti itu. Itu sebabnya ketika disebut gereja, ecclesias, kita dipanggil keluar ini itu awal mula dari bicara tentang bangsa Israel dari keluar dari Mesir. Tetapi ada new exodus, ada exodus yang baru yaitu melalui Kristus yang membawa kita serupa seperti Dia. Keluar. Bisa membedakan mana yang pikiran dunia yang sia-sia itu, mana yang
ada dalam ketetapannya, peraturannya. Bukan lagi peraturannya saya secara pribadi, enggak. Karena buah roh saya sudah menceritakan, sudah mengekspresikan, sudah memberi cita rasa tentang kesetiaan juga. Yang bisa dinikmati orang lain. Betapa indahnya. Dinikmati termasuk kelemahan kita. Karena begitu kelemahan itu, begitu kita sangat rentan, terbuka, transparan untuk dilihat, dirasakan orang lain. Disitulah kita akan punya kesempatan tahu orang itu menerima kita atau tidak. Bukan karena kita pandai berdalih lagi, tapi kita kembali kepada esensi itu. Siapa kita? Siapa Tuhan? Saya mau mulai cepat menyudahi. Jadi yang diproses oleh Tuhan adalah karakter kita, struktur jiwa kita yang ditransformasi. Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Ya. Dan itu bisa kita lihat perbandingannya di ayat yang ke-10 itu. Ya. Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Ada orang yang keluar dari rancangannya itu yang membenci Tuhan. Kalau kita sudah di dalam kesetiaan itu, kita tidak akan membenci segala sumber yang kita sudah tiru, bahkan kita sudah mengabsorb itu ke dalam diri kita, menyerap itu ke dalam diri kita. Yang kedua, lepas dari ikatan budak dosa yang memberhalakan, dan ayat 8 berbicara itu, menegaskan itu. Itu onak-onak duri apa yang tugas kita, PR kita adalah bagaimana saya membangun yang baik itu sehingga itu makin lemah. Onak duri itu makin lemah, enggak lagi menguasai saya. Itu intinya. Nah yang ketiga itu menikmati ikatan kasih setia. Banyak orang sulit menikmati karena fokus kepada onak duri tadi. Fokuslah kepada ketetapan pembebasan hal yang Tuhan itu nyatakan yang lebih banyak yang kita rawat yang baik. Kita rawat. Dan itu dicerminkan dalam kata setia yang tadi saya sebut juga merujuk mirip dengan yang ada di Titus tadi. Ada unsur merawat, mengamati apa tentang diriku itu. Saya tutup dengan kalimat ini, give yourself space or room to feel sufficient. Berikanlah ruang buat dirimu, jiwamu, pikiranmu, hatimu untuk merasa cukup, penuh, puas di sana. Dan setialah, and be faithful. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan anugerahnya dan kesetiaannya atas kita. Dan mari kita menjadi serupa seperti Dia. Mari kita berdoa. Ketika kata terima kasih mungkin terdengar tidak cukup, tapi Tuhan dari dalam lubuk kami, hati kami ini, kami mau berkata terima kasih. Kami mau mengerti apa itu kesetiaan-Mu, dan kami ingin menjadi juga punya cita rasa buah roh kesetiaan. Bagi banyak orang, bahkan bagi diri kami sendiri. Berkati kami semua dalam hidup kami sehari-hari, di dalam zaman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.